Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sepatutnya lah sebagai seorang hamba kita secara sadar senantiasa menghadirkan rasa syukur dalam relung hati kita yang paling dalam sebagai wujud tanda syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk terus mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai perbekalan kita dalam perjalanan panjang yang pasti akan berakhir. Dan akhir itu kita berharap, bermohon kepada Allah, semoga kita menjadi golongan husnul khatimah. Teriring salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang kepada beliau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan satu risalah yang sempurna dan paripurna, yang berasal dari zat yang tak ada cacat dan celah, yakni Allah Qadi Rabbul Jalil. Kemudian Allah menyampaikan siapa saja yang senantiasa istiqamah berjalan di atas risalah ini, maka baginya keselamatan fid dunya wal akhirah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang barakah ini, Al-Fakir selaku khatib ingin menyampaikan wasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada Al-Fakir, agar marilah kita di sisa usia yang Allah jatah kepada kita ini, di mana kita tidak pernah tahu dan mengerti kapan Allah akan memulangkan kita, namun kita berupaya untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sembari kita terus mengingat pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini tepat tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Bulan Rajab jamaah rahimakumullah, setidaknya ada dua peristiwa besar yang terjadi, yang semoga ini bisa menjadi bahan dan kisah bagi kita untuk terus kita sampaikan kepada generasi-generasi setelah kita. Peristiwa yang pertama Allah abadikan dalam firman-Nya, peristiwa yang menceritakan kejadian yang sangat luar biasa, yang bisa jadi sepintas secara nalar dan akal manusia ini sangat di luar logika manusia. Tapi peristiwa ini akan menjadi sangat logis dan rasional manakala ia disandarkan pada keimanan bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak, sungguh segalanya menjadi mudah. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah,
Peristiwa Isra dan Mi'raj tentu tak sekedar peristiwa spiritual yang sangat high level, di mana Rasulullah SAW diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menerima risalah, yakni perintah salat 5 waktu, dan segenap pengalaman spiritual yang dahsyat yang Rasulullah alami sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram menuju Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, seorang ulama Al-Azhar, Profesor Dr. Muhammad Rawas Al-Ahji, pernah menyampaikan suatu paparan, selain aspek spiritual, sesungguhnya Isra dan Mi'raj ini memiliki dimensi yang lain yang bisa jadi ini jarang dipaparkan, yakni dimensi politik, dimensi siasah. Apa indikator terkuat dari dimensi itu? Beliau memaparkan bahwa ketika Rasulullah SAW melintasi perjalanan panjang yang sekejap minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kata beliau, ini sesungguhnya sebuah isyarat yang sangat kuat dan kokoh bahwa kelak kekuasaan Rasulullah, umatnya, kekuasaan Islam akan membentang dari tanah suci Mekah sampai ke Palestina, Al-Aqsa. Peristiwa berikutnya yang menjadi isyarat kuat tentang beralihnya sebuah estafet kepemimpinan dunia, yang pada saat itu sepanjang sejarah kepemimpinan pada saat itu berada dalam kaum atau Bani Israel dengan pergantian nabi yang terus silih berganti. Ketika Rasulullah didaulat menjadi imam bagi para nabi dan rasul, yang dalam sebuah riwayat dikatakan sesungguhnya tidak ada, atau para ulama mengatakan tidak ada jumlah yang pasti diketahui jumlah nabi dan rasul, namun ada sebuah riwayat mengatakan kurang lebih 124.000 jumlah nabi dan rasul, 25 diantaranya disebutkan dalam Al-Quran. Dan di saat itulah Rasulullah menjadi imam, pemimpin untuk semua anbiya'i wal mursalin. Maka kata beliau, ini pun menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa sejatinya kepemimpinan umat-umat terdahulu bersama para nabi dan rasul telah berakhir. Sejak detik hari itu menjadi isyarat penting dan tonggak perubahan dunia, bahwa selanjutnya kepemimpinan dunia beralih kepada Rasulullah dan umatnya. Maka tidak lama setelah peristiwa itu, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pun terbukti telah berhasil mendirikan negara Daulah Al-Islamiyah di Madinah, di mana beliau menjadi kepala negara pertama. Dan benar saja bahwa kekuasaan kaum muslimin pelan namun pasti terus menyusuri jazirah Arab dan terus berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin dan setelahnya. Sejarah mencatat kurang lebih 2/3 dunia pada akhirnya berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Berbagai sejarawan menceritakan bagaimana kegemilangan, keadilan ditegakkan. Meskipun tentu kita tidak bisa memungkiri juga bahwa dalam rentetan sejarah panjang khilafah Islam, negara Islam, ada juga sejarah-sejarah yang dicatat dengan tinta merah. Namun itu tidak menjadi pembenaran dan legitimasi bahwa sesungguhnya bentangan kekuasaan kaum muslimin benar-benar telah menguasai dunia. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dan pada akhirnya tibalah peristiwa yang kedua, persis terjadi pada tanggal yang sama dengan hari ini, tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah.
Peristiwa dan petaka yang sangat dahsyat yang sesungguhnya ini menjadi tonggak awal tercerai berainya kaum muslimin. Peristiwa itu dicatat dengan peristiwa runtuhnya rumah besar kaum muslimin. Rumah yang menjadi tempat kaum muslimin berlindung, bernaung mencari kenyamanan dan keamanan. Rumah yang menjadi pemersatu kaum muslimin seluruh dunia. Konsep innamal mu'minuna ikhwah, konsep bahwa al-muslimuna kal jasadil wahid, bahwa kaum muslimin seperti satu jasad, itu bukan sekedar konsepsi yang tanpa realitas, tapi sejatinya itu pernah nyata dan betul-betul nyata dalam kehidupan. Peristiwa itu adalah peristiwa keruntuhan khilafah Islam yang bertepatan dengan tanggal 3 Maret tahun 1924. Maka sejak saat itulah kaum muslimin sampai detik hari ini laksana ayam yang kehilangan induk. Tak ada lagi junnah yang menjaga syariat Islam. Kaum muslimin terpecah belah, dikerat-kerat, dimutilasi. Terutama pasca Perang Dunia Kedua, kaum muslimin dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa sebagai rampasan perang. Maka efek selanjutnya adalah kaum muslimin kemudian lemah sampai hari ini, terutama negara-negara Timur Tengah atau bahkan juga Asia, semuanya tidak pernah lepas dari cengkraman hegemoni negara kafir barat Amerika, baik politik, ekonomi, sosial, hukum, diakui atau tidak, itu nyata. Peralihan dari masa kolonialisme menjadi new imperialisme. Sebagai penutup jamaah rahimakumullah, semoga momentum Rajab ini menjadi refleksi bagi kita. Setidaknya kita mengingat kembali bahwa sesungguhnya kita ini sebagai umat yang Allah telah nobatkan sebagai best of the best ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, adalah umat yang terbaik. Hanya saja ini belum nampak nyata. Bukan berarti firman Allah salah, tetapi yang salah adalah kita kaum muslimin tidak mendefinisikan diri kita sebagai umat terbaik dengan menjadikan syariat Allah sebagai satu-satunya rujukan untuk mengatur kehidupan kita. Jika kita berpegang teguh kepada Islam, maka pastinya Islam akan mengangkat derajat kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang menyamai ketinggiannya. Namun manakala kita lepaskan Islam, Islam tetap tinggi dan kita direndahkan oleh musuh-musuh kita. Semoga Rajab ini sekali lagi refleksi untuk mengingat sejarah dan menjadi motivasi untuk kembali mewujudkan gelar yang Allah telah sematkan. Kuntum khaira ummah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan insyaallah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala benar-benar kembali bisa mewujudkan diri kita sebagai
umat terbaik, kuntum khairu ummah. Namun satu stressing point yang paling penting adalah tidak mungkin khairu ummah itu terwujud kecuali kita berpegang kepada sistem hukum yang terbaik juga, dan tidak ada hukum sistem yang lebih baik daripada hukum yang berasal dari zat yang maha baik, itulah Allah Azza wa Jalla dengan risalah Islam bagi kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم سلم وانصر إخواننا في كل بلاد المسلمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين